kita harus menyampaikan ini dakwah, mengajak yang baik ini. Wa'muru bil 'urfi ini, sampaikanlah kebaikan ini. Hal-hal yang baik, apa yang hal baik? Ya, salah satunya sampaikan ini bulan Syawal. Bulan Syawal puasa sunat itu 6 hari, pahalanya sama dengan setahun berpuasa. 3 bulan aja, 1 bulan aja kita berpuasa, hitung-hitung hari. Aduh, hari 20, 10 hari lagi nih. 22, 8 hari lagi nih. Ketika kita hanya melanjutkan 6 hari di dalam bulan Syawal ini, sama pahalanya dengan 1 tahun berpuasa. 30 hari bisa, masa nggak bisa 6 hari? Kecuali orang yang sakit. Kalau orang yang sakit yang wajib itu boleh tidak puasanya, boleh kalau parah boleh bareng dia ataupun nanti diganti. Nah, apalagi yang sunat. Tapi kalau yang sehat ya, yang jelasnya penyakit itu yang bisa berbahaya untuk berpuasa itu adalah cuma penyakit asam lambung itu. Kalau darah tinggi semakin bagus berpuasa. Tapi apalagi misalnya kalau diabetes saya tidak tahu, tapi kalau asam lambung kayaknya kalau akut berat itu perlu tak usah berpuasa, apalagi cuma berpuasa sunat. Tetapi ketika kita tidak punya penyakit asam lambung, ngapain sih? Dengan berpuasa 6 hari di dalam bulan Syawal, karena bulan Syawal itu tinggal 26 hari lagi, boleh pulang-pulang hari. Boleh pulang-pulang hari itu, ya ini puasa bisa enggak. Cuma kalau jatuh dia pada hari Jumat, ya harus apa lah? Ya kan tertunda pada hari Sabtu, terkecuali Jumatnya puasa lagi pada Sabtu. Nah, itu dia cuma hari Jumat aja bagus, pilih hari Kamisnya. Gitu dia. Jadi kita dianjurkan untuk mengajak kepada yang baik itu salah satu di bulan Syawal ini berpuasa 6 hari, yang sama dengan 1 tahun berpuasa lah. Karena 1 tahun puasa itu berat itu. Padahal cuma 6 hari di dalam bulan Syawal. Saya pun tadi malam coba-coba puasa. Karena masih mata di terbawa jam 2:30 bangun. Jadi malam sudah bangun. Entah malam ini ya kan. Saya bilang sama keluarga apa puasa ya. Nah, saya pikir kita akan terbangun malam ini ya, kita mulai puasa untuk Syawal. Ya. Kemudian lanjutan dari ayat ini tadi, Budil afwa wa'muru bil 'urfi wa'arid 'anil jahilin. Nah, di sini ada wa'arid 'anil jahilin. Jauhilah dengan orang-orang yang bodoh. Bodoh ini bukan arti kata bodoh dulu idiot, bukan. Yang dimaksud jauhi ini orang yang dalam jahilin itu kebodohan. Kalau kita ambil zaman jahiliyah ketika Rasulullah menjalankan dakwahnya, banyak orang menyembah dibuatnya Tuhannya dari batu. Kan bodoh ini. Yang membuat dia menyembah, tak bisa makan dikasihnya makan. Itu kan bodoh. Sekarang ini banyaknya orang bodoh juga walaupun sudah modern. Contoh, ya ada makanan yang sehat dimakannya yang membahayakan dirinya seperti narkoba. Ada minuman susu yang enak lezat menambah gizi, diminumnya amarnya mabuk-mabukan. Ada pula satu usaha yang halal dibuatnya usaha perjudian. Nah, ada pula yang hal-hal seperti perdukunan dan lain sebagainya. Jadi ini sebenarnya kalau kita lihat dalam hal ini mereka sedang suasananya jahil dalam kebodohan. Bodoh ya. Jadi jangan kita anggap itu tidak. Ada pula orang yang kita lihat sibuk nih sekarang mengadu kepada saya selaku majelis ulama, sibuk melapor. Oh ini sana Pak Ustaz ada pengajian, datang habis maghrib pulang jam 5 subuh. Kalau janda pun situ juga, kalau istri orang pun situ, laki bini pun di situ. Itu kan namanya jahilin itu, kebodohan itu. Masa pula pengajian sampai 1 malam, yang diajarkan pula pun tak jelas, bahkan yang diajarkan itu pun bisa kepada yang dolim, yang sesat sesat pengajian itu. Jadi oleh karena itu maka kita disuruh menghindar, jangan gabung-gabung dengan orang seperti itu. Kalau gabung-gabung dengan orang seperti itu, kalau anak muda gabung kepada hal kemungkaran yang seperti itu sesuai dengan anak muda, terkadang narkoba ini bisa saja tidak juga kepada anak muda yang tua-tua pun laki-laki pun udah kecanduan berat juga. Begitu juga dengan paham yang khusus tidak orang tua tadi yang sampai nginap-nginap 1 malam itu ya kan. Jadi oleh karena itu kan dalam kebodohan dia katakan kita itu orang bodoh, kita itu orang pintar. Begitu juga dengan perjudian.
sibuk dengan judi dingdong segala macam. Ada pekerjaan yang legal, kok mencari pekerjaan yang tidak dibenarkan oleh Allah dan pemerintah. Kita menghindar dari hal itu. Jadi sebelum kita jangan kamu ikut kepada orang yang orang yang oleh karena itulah kita harus pandai-pandai dalam memilih pengajian yang bertopikkan agama dengan yang sebenar-benar diajarkan agama menurut Al-Quran dan Hadis. Inilah enak. Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kita masih berada dalam bangsa. Silaturahim itu tetap menjadi prioritas. Inilah dia. Jangan ada kita menyimpan unek-unek. Apakah perlu kita banyak silaturahim karena ini suasana adalah COVID-19? Ya silakan aja kita membahas sendiri, tidak masalah. Tetapi kan ada alat penyambung dan penghubung seperti media-media. Ya, kita telepon, kita video call, paling tidak ada SMS, tanya kabar, apa kabar ya di sana. Adik-adik semua sehat, keluarga semua sehat, alhamdulillah ya. Minta maaf lahir dan batin ya. Sama-sama juga memaafkan lahir dan batin. Kan ada menghubungkan silaturahim. Orang yang menghubungkan silaturahim itu berarti menghubungkan dirinya dengan Allah. Orang yang memutuskan silaturahim itu memutuskan hubungannya dengan Allah. Memutuskan hubungannya dengan Allah, tapi dia putus hubungan dengan Allah. Kenapa sih putus hubungannya dengan Allah? Di dalam hadis kursi itu dijelaskan amal ibadah anak Adam itu dilaporkan di lauh mahfuz, diterima catatan dari perbendaharaan amal dan dosa pada hari Selasa dan Kamis. Pada hari Selasa dilaporlah amal sekolah bin sekolah untuk ini. Oh stop, jangan, belum bisa lagi diterima. Kenapa sudah diterima? Masa kau nggak tahu? Apa yang nggak tahu? Pura-pura nggak tahu. Kalau bahasa mantunnya pura-pura dalam perahu, pura-pura tidak tahu. Kalau lama, nanti malaikat kan tidak mungkin berbicara seperti itu, bahasa tadi, bahasa seluruh seperti itu. Jadi contohnya kenapa? Dia kan masih ada seterus-terusnya itu. Banyak kawan yang dibencinya, banyak orang yang tidak bisa dimaafkannya. Bahkan dia keras batu, lebih keras hatinya lagi. Berat, tak bisa terima amal ibadah. Kalau dosanya mati, kata malaikat catat dosanya. Kamis laporan lagi. Oh, dia puasa Syawal, dia tahajud lagi. Bulan Syawal pun tahajud, masih suka baca Quran semua hari. Paling tidak baca Yasin, surat pendek. Dia baca di pagi hari. Bahkan lagi bersedekah lagi. Nggak bisa juga. Dia masih hatinya keras. Keras hatinya kan sudah difirmankan oleh Allah kata malaikat. Belum sah sampai waktunya orang yang beriman itu untuk melembutkan hatinya. Ternyata dia itu belum lembut hatinya, masih keras sekali, belum bisa. Tak lama mati. Bawalah bontot amal tadi. Ternyata yang dibawa adalah dosa yang banyak. Amal tidak dibawa banyak gara-gara tidak bisa memaafkan. Maka penting kali memaafkan. Maka apabila dia tidak menghubungkan tali silaturahimnya dengan orang yang pernah bermasalah, maka dia tidak bisa menyambung hubungan silaturahimnya dengan Allah. Apabila sudah tersambung hubungan silaturahimnya dengan Allah, maka dia tersambunglah hubungan kasih sayangnya, mahabbahnya dengan Allah. Inilah kalau kaji ini sebenarnya kalau kita sudah berdoa kepada Allah akan sengerak lagi. Tapi kalau masih cerita-cerita katanya itu tak jelas kata siapa. Tapi kalau ada kata Allah seperti ini, cuma mau jadi apa yang lagi kita ingkari? Rasanya berat memang memaafkan pun. Tapi kalau sudah begitu kata Allah, sedangkan ayah dan mama kita aja kasih petunjuk dan nasihat aja kita patuhi loh. Belum tentu itu dari Al-Quran, belum tentu itu firman Allah. Tapi ketika kita sudah baca ini firman Allah seperti ini, ya tidak mau misalnya kita dengar, kita taati lah. Kita dengar, kita taati. Bahwasanya yang pertama logowo, kita harus berlapang dada memaafkan kesalahan-kesalahan manusia. Cuma ya kalau sandiwaranya itu tinggal terserah. Apa yang saya maksud dengan sandiwara? Misalnya ada seseorang itu selalu menghibah kita di mana-mana. Ya acting kita sama dia tuh nggak pala kita tunjukkan kita bersimpati dengan dia, tapi hati kita ini sudah kita memaafkannya. Ijazah salat amali. Wajah pasaran amali. Ya kolbi. Hati kolbi ini tadi, maka inilah barometer ukurannya amal itu hati. Maka niat sholat pun hati, niat puasa hati, niat puasa Syawal pun hati. Tak bisa bahasa Indonesia, bahasa Arab, bahasa Indonesia dalam hati. Sengaja puasa sunat dalam bulan Syawal karena Allah Ta'ala. Sengaja puasa sunat di dalam bulan Syawal
sudah berniat. Bahkan puasa sunat itu sebagai ulama berpendapat bahwasanya kita tuh seandainya dari malam kan lupa niat yang ini sudah pukul 7 itu boleh kita niat kalau puasa sunat. Nah, jadi begitu juga dengan hablum minan nas. Hablum minan nas ini pernahlah seorang murid bertanya kepada Syekh Imam Syafi'i, bertanya tentang masalah yang sepele dianggap tetapi tidak politis. Bertanya, wahai Syekh, ada masalah apa itu, kata Syekh Imam Syafi'i? Ada seorang yang mengambil hak milik orang lain benang karena ada luka tangannya untuk menjahit lukanya. Setelah dia sudah sampai di tempat yang bisa merawatnya itu, maka apakah benang ini dipulangkan? Ini cerita fikih sedikit, perbedaan tentang dosa yang kita anggap sepele, tapi itu dosa. Nah, apakah benang itu harus dipulangkan, Syekh? Kata si petani kepada Imam Syafi'i, iya, harus dikembalikan, tetapi sebaiknya tidak usah dikembalikan. Kenapa? Karena benang itu mudratnya apabila dibuka dari jahitnya dia bisa terbuka balik dia luka. Biarkan saja situ, tapi cukup dengan minta maaf, minta izin kepada yang punya benang. Nah, ini kajinya, kaji imam. Kemudian satu Syekh pertanyaan lagi, wahai Imam Syafi'i, kami bertanya, apa itu katanya? Ada seorang nelayan mau menyeberang ke menyeberangi lautan, sampai perahunya bocor. Lalu untuk menempel perahunya itu dia potong kayu orang. Dia potong kayu orang, dia ratakan seperti papan, seperti bahasa kita papan lah. Lalu ditempelkannya pada perahunya agar perahu itu bisa sampai nyebrang tidak bocor. Kemudian sampai ke tempat tujuannya di seberang, apakah dia minta maaf atau kayunya itu dipulangkan? Maka kata Imam Syafi'i, tadi pertanyaan antum, ketika benangnya yang tadi tidak usah dipulangkan, cukup dengan minta izin. Tapi kalau kayu seperti itu, kembalikan kepada yang punya. Nah, jadi kemudian si penanya ini tadi kembali bertanya kepada Imam Ibnu Hanbal. Dia bertanya seperti ini, Tuan, saya mau bertanya, bagaimana kalau seandainya ada orang luka, diambil benang orang tanpa minta izin, dijahitkan kepada tangan yang luka, apa harus benangnya dipulangkan atau cukup minta izin? Kata Imam Ibnu Hanbal, cukup dengan minta izin, tidak usah dibuka benang. Berarti pendapat itu dimiliki Imam Ibnu Hanbal dengan Imam Syafi'i. Tapi ketika satu pertanyaan ada perbedaan. Bagaimana Tuan seandainya ada orang mengambil kayu orang, dipotongnya, lalu ditempelkan kepada perahu yang berlubang, apakah dia minta izin atau kebalikan? Imam Ibnu Hanbal mengatakan cukup dengan mengganti rugi. Berapa ganti rugi kayu ini? Tidak usah dipulangkan, ganti rugi. Jadi kalau kita pikir, pertama materi kita ini bahwasanya sekecil apapun ada masalah dengan manusia. Itu kan kecil masalah, perlu darurat, ya kan? Ini kan soal perahu bocor, soal tangan luka, perlu darurat, itu pun tetap ada sangkut paut dosa dengan manusia. Hikmah yang kita dapat pelajari dari dua hal ini tadi, perbedaan pendapat Imam Syafi'i dengan Imam Abu Hanifah. Kenapa perbedaannya Imam Abu Hanifah mengatakan cukup ganti rugi, Imam Syafi'i mengatakan harus dipulangkan. Contoh yang ringan. Misalnya saya tanggal 1 Fitri, saya bilang sama ibu di rumah, ini pohon buah mangga ini bagus sekali. Coba sejak pohon mangga ini karena di rumah kita cicipi, kita makan cara 1 Syawal. Ini simpan bibitnya saya bilang kemarin, lalu nanti ditanam di situ. Kenapa? Setelah sudah ditanam, itu kan menjadi kenangan ketika saya pohonnya besar, dipotong orang. Tentu saya kan ada kesal. Aduh, kok dipotong pula ya. Ini kenangan 1 Syawal 1442 Hijriah ya. Tapi ya udahlah, dimaafkan. Memang kita bilang kita sudah memaafkan, tetapi kan ada rasa. Apalagi sempat seperti ini. Lahir cucunya, lalu ditanamkannya satu pohon kayu, misalnya kayu apalah, kita katakan sengon, tak kayu apalah gitu kan. Kayu mahoni gitu kan, kayu mindi umpamanya seperti ini, cucuku lahir pada tanggal sekian, bibit kayunya ditanam. Maksudnya nanti kalau cucu sudah besar, kakeknya masih hidup atau orang tuanya masih hidup, dia tunjuk ini kayu ayah tanam, bunda tanam, abi tanam, ini kayu pada tanggal pas hari tahun tanggal lahirnya. Inilah untuk kayu ini. Ketika kayu itu diharapkan menjadi kenangan, kayu itu dicuri. Maka pendapat Imam Syafi'i, kalau seandainya kayu itu dikembalikan, minimal disimpannya di rumah. Dulu waktu ayah kau lahir, ayah tanam kayu itu.
tapi diambil orang minta maaf, kayunya dipulangkan untuk mengenang hari ulang tahun kelahiranmu. Inilah kayunya wahai cucu. Sedangkan cucunya sudah berumur 10 tahun sudah menjadi. Inilah perbedaan kaji. Kaji itu mendalamnya sampai ke sana, mendudukkan kaji itu seperti apa, maka terjadi ada perbedaan antara Imam Abu Hanifah dengan Imam Syafi'i. Tapi apapun cerita, sekecil apapun, tetap kita minta maaf kepada orang. Merupakan perkataan, perbuatan, merugikan harta orang, menjolim harta orang, menjolim marwah orang, harga diri orang, tetap kita minta maaf dan maafkanlah. Nah ini dia, memang berat. Kerjaan ini pertama yang paling berat, memaafkan. Yang kedua paling berat, mencegah yang mungkar. Kalau mengajak yang baik tidak berat. Ikut tak ikut orang tak usah masalah. Ayo bapak-bapak, alhamdulillah bulan suci Ramadan kita puasa, ayo. Ini bulan Syawal, ayo puasa Syawal, ayo. Ini bapak ibu, kita ada acara halal bihalal nih. Ayo kita kumpul-kumpul, ayo. Bawa masing-masing duit, enggak payah. Tapi yang berat itu selain memaafkan adalah mencegah yang mungkar. Nampak kemungkaran, tak kita bilangin, rasanya rugi dirinya, rugi warga, dibilangin benci sama kita, keras kita ngomong, lebih keras hatinya lagi, kita lapor ke aparat penegak hukum, dendam dia. Lebih berat mencegah kemungkaran daripada mengajak yang makruh. Sedangkan kita disuruh Allah untuk bertakwa minkum ummatan yad'una ila khair, hendaklah ada di antara kamu yang mengajak kepada yang baik, wa bil ma'ruf yang baik, bahkan mau mencegah kepada yang mungkar yang berat, mencegah. Itu maka terjadilah banyak hal-hal yang jadi. Ada sana pengajar yang sesat, kalau keluar nanti sakit hati dia sama aku, bilang aku open kali. Di sana ada orang berselingkuh, kita bilangin tak usah urusin aku, macam lah, jangan keluar bahasa yang tak enak didengar. Nah, kalau ada pula yang orang berjudi, dendam dia sama kita, memang berat mencegah kemungkaran. Tapi kalau mengajak yang baik, tidak ada payah. Maka ajaklah minimal orang berbuat baik. Ayo anakku ngaji, ayo anak-anak semua, ya kan? Nah, jangan tak ngaji ya, guru sudah ada. Tapi kalau mencegah yang salah, ribut aja anak-anak di masjid kita bilang, jangan ribut, dia tetap ribut. Dirikan mata, dia tetap ribut. Berulang kali ribut kita bilang, kalau begininya kalian ribut, tak usah dulu ke masjid, kan bahasa kita kasar jadinya. Dendam dia, berisiko juga untuk dia kok. Dia tak datang ke masjid, memang jadi risiko juga. Jadi memang kita mencegah yang salah itu memang perlu hati-hati dan pandai spesifiknya, ada hubungannya ke kejiwaan dengan orang tuanya segala macam sebagainya seperti itu, sehingga bisa terjadi komunikasi yang baik. Hal-hal yang seperti kalau tingkat anak-anak, kalau tingkat dewasa memang berat mencegah. Ini dia Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu.